Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Jakarta dan selamat pagi waktu Brussel. Yang saya hormati Pak Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Erlangga Hartarto. Yang saya hormati Pak Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Belgia, Luxembourg, dan Uni Eropa, Bapak Andri Hadi. Yang saya hormati rekan-rekan wartawan, baik media cetak maupun elektronik. Sebelumnya terima kasih Pak Menko, Pak Dubes sudah meluangkan waktu untuk menyampaikan update perkembangan pembahasan negosiasi EU-CEPA bersama kita di sore hari ini. Ya, terima kasih juga ke rekan-rekan media yang sudah juga berkenan hadir. Izin Pak Menko, kita akan bagi dua agenda Pak. Pertama update dari Pak Menko, yang kedua sesi tanya jawab. Bisa kita mulai langsung Pak untuk pemaparan Bapak? Baik, terima kasih. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ferry. Alhamdulillah. Kami hormati Pak Dubes, Pak Andre Hadi. Yang pertama tentu kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Dan Alhamdulillah kami berkesempatan sholat id di Kedutaan Besar Indonesia di Belgia dengan masyarakat Indonesia. Dan tentu setelah itu kami ada pertemuan bilateral dengan EU Commissioner for Trade dan Economic Security, Pak Maroš Šefčovič, dengan agenda utama finalisasi Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement. Dan status adalah teks perundingan telah selesai dan sejumlah isu teknis yang kemarin mampu diselesaikan dalam putaran terakhir di tingkat chief negotiation. Nah, pertemuan ini adalah komitmen kuat dari pemerintah Indonesia agar perundingan dengan negara-negara mitra strategis dan potensial bisa diselesaikan. Dan tujuannya adalah untuk membuka pasar, peningkatan perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan, dan mengurangi daripada trade barrier, baik itu dalam bentuk tarif maupun non-tarif barrier. Indonesia dan Uni Eropa sepakat untuk menggunakan momentum situasi yang saat ini penuh ketidakpastian dan tidak bisa diprediksi, dan komoditas utama Indonesia dan Uni Eropa bersifat saling melengkapi ataupun komplementer, tidak bersaing secara langsung, dan tentunya ini sama-sama memperkuat supply chain ataupun rantai pasok pasar dunia, sehingga percepatan dari penyelesaian ini menjadi sangat penting. Indonesia dan Uni Eropa, masing-masing populasi Uni Eropa 450 juta jiwa dengan PDB sebesar 19,5 triliun US dollar, dan Indonesia dengan populasi 282 juta jiwa dan ekonominya 1,4 triliun. Bila digabungkan ini menjadi sebuah potensi pasar yang sangat besar. Uni Eropa adalah mitra dagang Indonesia kelima. Nilai perdagangannya sebesar 30,1 miliar di tahun lalu, dan raca perdagangan positif ke Indonesia sebesar 2,5, dan tahun lalu 4,5 miliar untuk keuntungan Indonesia. Nah, Komisioner Maroš dan saya telah melakukan review akhir atas perkembangan perundingan dan sepakat atas langkah strategis untuk menyelesaikan beberapa isu teknis ataupun pending issues, dan perundingan yang memakan waktu 9 tahun dan 19 putaran, tidak termasuk perundingan chief negotiation terakhir yang dilakukan minggu per minggu secara intens. Dan tentunya perundingan ini siap untuk diumumkan. Tentunya kami nanti akan melaporkan ke Bapak Presiden, dan dari Komisioner Maroš juga akan melaporkan ke Presiden EU Ursula von der Leyen. Dan setelah perundingan berlaku ini dalam 1-2 tahun ke depan, hampir 80% barang yang diekspor dari Indonesia itu tarif bea masuknya 0%. Nah, pada pertemuan tersebut, Komisioner Maroš juga menyampaikan terima kasih
dan apresiasi atas komitmen kuat dari Indonesia untuk menyelesaikan perundingan. Uni Eropa juga telah sepakat di berbagai sektor utama yang menjadi kepentingan Indonesia, yaitu energi terbarukan, pengembangan ekosistem daripada kendaraan listrik, kemudian produk yang dihasilkan oleh labor intensif seperti alas kaki, pakaian, kemudian juga produk unggulan Indonesia, minyak sawit, dan juga produk-produk perikanan. Eropa memfokuskan pada beberapa isu termasuk pembahasan mendalam mengenai TKDN, kemudian sektor otomotif, critical mineral, serta fasilitas-fasilitas yang dapat diperoleh pada saat melakukan investasi. Komisioner Maros tentu memberikan beberapa catatan yang sudah dijadikan kesepakatan bersama, dan secara prinsip kesepakatan ini sudah menjadi hal yang kedua belah pihak telah menyetujui. Dan saya juga mengucapkan apresiasi atas kesepakatan terkait trade dan sustainable growth, yaitu perdagangan dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Nah, kesepakatan ini dianggap bernilai tinggi karena ini memberikan keuntungan baik bagi pelaku usaha di Indonesia maupun Eropa, dan kegiatan yang terkait sustainability ini menjadi penting termasuk dalam berbagai perkembangan daripada kebijakan di Eropa terkait dengan produk-produk yang berkelanjutan, dan diharapkan kebijakan ini bisa mengurangi risiko kita terhadap standar-standar yang diberlakukan ke depan. Indonesia juga mendorong produk perikanan, dan kita ketahui bahwa kita adalah negara kepulauan dan produk perikanan menjadi potensi penting, dan Indonesia meminta agar fasilitas untuk perikanan, untuk ekspor perikanan Indonesia tidak dibedakan dengan negara-negara ASEAN lain seperti Thailand ataupun Filipina. Dan pihak Eropa sudah sepakat bahwa khusus untuk produksi perikanan ataupun ekspor perikanan kita akan diberikan level playing field dengan negara-negara sekitar kita. Kemudian terkait dengan kebijakan yang terkait dengan deforestasi, Komisioner Maros menjanjikan akan memberikan perlakuan khusus kepada Indonesia, dan tentunya ini sangat berpengaruh terhadap ekspor andalan Indonesia, yaitu terutamanya produk-produk yang berasal dari hasil hutan. Demikian, terima kasih. Pak Dubes, mungkin ada yang ingin tambahkan? Terima kasih, Bapak. Ya, silakan Pak Firly. Terima kasih Pak Menko. Pak, izin lapor. Jadi kita live di Zoom maupun di YouTube, dan sampai saat ini sudah ada audiens sekitar 208 Pak. Dan dari yang Bapak sampaikan tadi, kami menerima beberapa pertanyaan. Izin kami bagi 3 sesi Pak, dan mulai kita sesi 1 Pak Menko. Yang pertama dari Jayanti Pak, dari Jakarta Globe. Ini ada satu pertanyaan. Pertama, mengapa perundingan Indonesia-EU SEPA itu berlangsung lama sejak 2016? Sebenarnya tantangannya di mana saja? Apakah adanya UDR mempengaruhi kelancaran negosiasi kita? Ini pertanyaan yang sama juga diajukan oleh Pak Marsio, AFP, serta Pak Ade Hafsai dari Metro News. Itu yang pertama. Yang kedua dari Pak Adin dari Berita 1. Ini ada 3 pertanyaan Pak Menko. Pertama, sejauh mana progres terbaru dari negosiasi Indonesia-EU SEPA saat ini, dan apakah sudah mendekati tahap final? Kemudian yang kedua, apa saja isu utama yang masih menjadi ganjalan dalam negosiasi dengan Uni Eropa? Yang ketiga, apa saja poin-poin utama yang sudah disepakati dalam perundingan sejauh ini? Mungkin 2 pertanyaan itu mohon berkenan Pak Menko, Pak Dubes. Silakan Pak. Ya, pertama ini memakan waktu panjang karena tentunya materinya kompleks dan komprehensif, dan kemudian untuk mencari titik temu dengan 27 negara di Eropa ini bukan suatu hal yang sederhana. Namun alhamdulillah sekarang kita sudah masuk dalam putaran akhir, artinya hampir seluruh isunya sudah
kita selesaikan. Dan tentu terkait dengan EUDR, kita treat ini sebagai hal yang dikesampingkan. Jadi karena EUDR adalah undang-undang yang berdiri sendiri, namun SEPA sangat diharapkan Komisioner Maros akan memberikan hal khusus bagi Indonesia terkait dengan produk-produk daripada kehutanan. Kemudian yang kedua, memang pembicaraan sudah tahap akhir, jadi dapat kita simpulkan bahwa kedua belah pihak sudah sepakat untuk segera menyelesaikan baik itu dari segi materi daripada seluruhan SEPA, dan kedua tentu akan berproses terkait dengan legal drafting yang bisa diselesaikan tidak dalam waktu yang lama. Kemudian proses selanjutnya adalah proses hukum, di mana proses hukum ataupun ratifikasi memerlukan persetujuan dari 27 negara Eropa dan Indonesia sendiri. Jadi itulah kira-kira skema yang disepakati untuk mengimplementasi dari perjanjian EU-SEPA. Kemudian hari ini sih kita tidak terdapat ganjalan lagi, karena seluruh ganjalan sudah diselesaikan. Kemudian poin utama tentu penghapusan non-tarif barrier dan juga penurunan tarif, itu yang utama, liberalisasi tarif. Yang kedua, economic cooperation dan capacity building dalam program kerjasama. Kemudian yang terkait dengan program agriculture, itu adalah kesepakatan keselarasan dari regulasi terkait dengan sanitari dan fitosanitari, serta technical barrier to trade. Nah, tentu kerangka lanjutan adalah terkait dengan pertumbuhan dan perdagangan yang sifatnya sustainable ataupun berkelanjutan sejalan dengan agenda Paris Agreement. Demikian, Pak Dubes, ada yang kita mau cukup Pak? Ya. Makasih Pak Menko. Jadi satu hal yang sangat strategis tadi udah masuk ke tahap final, kemudian juga ada beberapa hal yang sudah disepakati dan tidak ada ganjalan tadi ya Pak Menko ya. Untuk tadi yang akses pasar dan seterusnya itu juga bisa kita selesaikan. Izin berikutnya untuk sesi 2 Pak Menko, ini ada juga beberapa pertanyaan. Pertama dari Pak Raharjo, MNC TV. Ini ada 2 pertanyaan. Pertama, bagaimana strategi pemerintah agar posisi tawar Indonesia tetap kuat dalam negosiasi? Yang kedua, dengan disepakatinya EU-SEPA, apa keuntungan strategis yang diperoleh Indonesia? Itu yang pertama dari Pak Raharjo. Kemudian yang kedua dari Pak Anugrah dari BU Universe. Pertanyaannya adalah sektor mana saja yang menjadi prioritas Indonesia dalam pembukaan akses pasar ke Eropa? Itu dari Pak Anugrah. Yang kedua dari Pak Reza Hadian, Nikkei Indonesia. Ini ada beberapa pertanyaan juga. Pertama itu, apa yang sebenarnya menjadi penghambat negosiasi EU-SEPA antara Uni Eropa dan Indonesia? Apakah keduanya sudah menemui kesepakatan, terutama misalnya untuk produk kelapa sawit, Pak Menko? Pertanyaan yang sama juga disajukan oleh Pak Norman Bloomberg. Mungkin itu Pak untuk yang sesi 2 ini Pak, ada 3 penanya Pak. Mohon berkenan Pak Menko, Pak Dubes. Silakan Pak. Ya, pertama negosiasi berlangsung selama 9 tahun itu menunjukkan bahwa posisi tawar Indonesia terhadap EU tetap kuat. Jadi dengan demikian kita mencapai kesetaraan posisi sampai dengan pertemuan kemarin sore, sehingga hampir seluruh materi sudah disepakati secara bersama. Karena ini adalah perjanjian bersama, maka tentu kesetaraan posisi antar kedua negara ini menjadi sangat penting dan dihormati. Kemudian keuntungan strategis tentu bagi Indonesia adalah terbukanya pasaran Eropa yang selama ini dikenakan tarif dan biaya masuk relatif lebih tinggi dibandingkan negara-negara tetangga kita, antara lain Vietnam itu memperoleh tarif yang relatif jauh lebih rendah untuk seluruh produknya, sehingga ekspor negara tersebut ke Eropa lebih tinggi daripada ekspor Indonesia. Kemudian yang berikutnya tentu SEPA juga diharapkan bisa menarik investasi dari Uni Eropa
dan juga akan membuat mereka berpendapat bahwa kebijakan yang dilakukan Indonesia adalah kebijakan yang setara dengan kebijakan yang dilakukan oleh negara-negara Eropa. Kemudian beberapa kajian-kajian juga menunjukkan bahwa proyeksi peningkatan ekspor Indonesia sesudah pelaksanaan SEPA ini, di mana tarif hampir 80%-nya nol, dan juga non-tarif barrier-nya juga diangkat, maka Indonesia berpotensi untuk menaikkan nilai ekspor kita lebih dari 50% dalam 3-4 tahun ke depan. Kemudian terkait dengan sektor prioritas, Indonesia sudah menyampaikan bahwa industri padat karya itu merupakan satu prioritas bagi Indonesia. Jadi industri seperti alas kaki, tekstil, garment, produk tekstil, dan ditambah produk perikanan itu menjadi perhatian yang kita minta buka akses pasar sebesar-besarnya. Dan kemudian juga apa yang sebenarnya menjadi penghambat. Nah, salah satu tentu hambatan itu sudah diselesaikan, dan terkait dengan kelapa sawit dijanjikan akan diberikan perhatian khusus, namun sebetulnya dengan EUDR yang sudah dinegosiasikan dan juga sudah mundur 1 tahun, masalah isu utama mengenai sustainability dan traceability dari produk kehutanan Indonesia juga relatif sudah bisa kita selesaikan. Indonesia juga sudah menyiapkan keseluruhan mekanisme yang ada, tinggal mekanisme ini diharmonisasikan dengan kebutuhan ataupun kepentingan dari Uni Eropa. Demikian Pak Ferry. Baik Pak Menko, terima kasih. Tadi sektor-sektor yang penting bagi kita tadi sudah diberikan juga akses, perikanan, alas kaki, tekstil, sawit, tekstil itu satu hal yang mungkin sangat bagus untuk pembukaan peningkatan akses kita, termasuk juga tadi yang investasi. Berikutnya untuk termin 3 Pak Menko, ini ada juga ada 2 penanya. Jadi pertama dari Pak Muslim dari MTV News. Pertama, isu yang berkembang adalah terkait dengan sustainability untuk produk Indonesia atau produk ekspor Indonesia. Apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Itu pertanyaan pertama Pak Menko. Yang kedua, terkait dengan isu harmonisasi dari sanitary and phytosanitary atau SPS yang dibahas, bagaimana perkembangannya sejauh ini? Itu pertanyaan kedua dari Pak Muslim. Pertanyaan satu lagi dari Pak Ayubi dari validnews.id. Ini ada 2 pertanyaan Pak Menko. Pertama, kita tahu bahwa produk UMKM Indonesia belum memenuhi standar internasional, khususnya pasar Eropa. Apa yang perlu disiapkan oleh pemerintah Indonesia? Yang kedua adalah kontribusi apa yang diharapkan dari EU SEPA ini terhadap peningkatan daya saing nasional dan juga penciptaan lapangan kerja di Indonesia. 2 itu mungkin Pak Menko dari Pak Muslim dan Pak Ayubi, mohon berkenan. Ya, pertama isu sustainability itu diselesaikan dengan standarisasi. Misalnya untuk di kelapa sawit kita ada ISPO, kemudian globalnya ada RSPO, dan ini yang kita akan dorong dengan Uni Eropa agar standar-standar tersebut menjadi standar yang bisa diterima seperti yang sudah diberlakukan untuk produk kayu seperti SPLK. Sehingga dengan demikian sustainability ini ada pengakuan bersama terhadap standar-standar internasional yang berbasis kepada data. Dan kemudian terkait dengan SPS, ini sudah disepakati oleh badan karantina kedua belah pihak terkait dengan baik itu mekanisme maupun rumusan ataupun formula-formulanya. Sehingga tentu dengan keselarasan SPS ini diharapkan produk pertanian dari kedua negara ini bisa berjalan secara lebih lancar dan volumenya bisa ditingkatkan. Terkait produk UMKM, tentu kita mendorong karena produk UMKM ada yang berbasis standar, ada yang berbasis kreativitas ataupun inovasi. Yang tentu yang berbasis kreativitas dan inovasi ini bisa kita dorong karena ini produk-produk kita sering sebut sebagai produk kria atau handicraft.
Tetapi bagi produk-produk yang membutuhkan standar, beberapa daripada UMKM Indonesia pun sudah terbiasa dengan standar nasional Indonesia (SNI). Tentu standar ini adalah comparable dengan standar yang ada di Eropa, sehingga tentu dengan comparability ataupun compatibility standar diharapkan produk-produk baik yang dihasilkan oleh usaha besar maupun usaha menengah kecil bisa membuka ataupun masuk ke pasar di Uni Eropa. Kemudian terkait dengan daya saing, seluruh pasar ekspor membutuhkan daya saing yang kuat, karena produk kita tidak hanya bersaing dengan produk Eropa, tetapi produk-produk lain yang akan masuk ke Eropa. Sehingga tentu terbukanya pasar itu juga akan membuka akses, apalagi dengan tingkat bea masuk yang dinolkan. Selama ini produk kita bersaing, walaupun tidak level playing field. Artinya produk kita dikenakan 10-20%, sedangkan negara lain seperti Vietnam dengan 0%. Jadi dengan 10-20% cost yang lebih tinggi saja, Indonesia bisa masuk pasar Eropa. Tentunya kalau pasarnya dinolkan, kita berharap lebih besar lagi volume barang yang bisa masuk baik ke Eropa maupun produk-produk Eropa yang bisa diperlukan di Indonesia, seperti produk barang modal tentunya perlu bersaing juga dari segi ekonomis dengan negara-negara yang di luar Eropa. Demikian Pak Ferry. Terima kasih Pak Menko. Dengan pertanyaan tadi terakhir dari Pak Muslim dan Pak Ayubi, selesai juga Pak pertanyaan yang kami terima Pak. Terima kasih Pak Menko, Pak Dubes. Mudah-mudahan ini bisa full kita selesaikan dan tadi berikan manfaat luas, terutama dalam hal tadi memberikan kontribusi ke pencapaian target 8%, terutama dari peningkatan akses pasar maupun investasi. Makasih atas waktunya dan berkenan memberikan jawaban Pak Menko, Pak Dubes. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali Pak Menko, Pak Dubes, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan media cetak maupun elektronik. Makasih Pak Menko, Pak Dubes. Terima kasih Pak Ferry. Terima kasih teman-teman media cetak. Terima kasih Pak Dubes. Terima kasih Pak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.